Cek, 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 cek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat Maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, malam Jumat ya. Kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat Maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan lagi dengan kajian rutin kita membahas tentang masalah fikih, Pak. Pembahasan kita masih di tentang khutbah Jumat, Pak. Masih sholat Jumat di bagian tentang khutbah Jumat. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Di pembahasan ini, Pak, masih terkait dengan khutbah Jumat, kita akan memulai pembahasan dari tentang qat'ul imamil khutbata lil amri yahdus. Imam khotib memutus khutbahnya, ya, memberhentikan sementara khutbahnya lil amri yahdus, untuk peristiwa yang terjadi. Jadi bagi imam itu sebenarnya bisa memberhentikan sebentar khutbahnya terus dilanjutkan lagi, Pak. Jadi bisa seperti itu. Nanti kita lihat beberapa dalil yang menunjukkan hal tersebut, karena peristiwa yang memang perlu untuk diperhatikan. Ada riwayat dari Abu Buraidah radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubuna. Jadi Rasulullah sedang berkhutbah di hadapan kami, kata cerita Abu Buraidah. Kemudian datanglah Al-Hasan dan Al-Husain, ya, faja Al-Hasanu wal Husain. Jadi sedang khutbah, datang Hasan dan Husain. Alaihima qamisani ahmarani, ya, keduanya memakai pakaian merah-merah. Jadi Hasan dan Husain datang, Rasulullah lagi khutbah pakai pakaian merah-merah. Yamshiani, ya, keduanya berjalan. Wa ya'sirani, kemudian keduanya terjatuh. Jadi Rasulullah sedang khutbah, kemudian datanglah Hasan dan Husain pakai baju warna merah, berjalan berdua, kemudian keduanya terjatuh, ya, tergelincir, ya, atau terjatuh lah, ya, mungkin tertarung dan sejenisnya.
Kemudian fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mimbar, maka menyaksikan Hasan dan Husain jatuh, Rasulullah langsung turun mimbar, Pak. Mimbar fayahmilani, kemudian beliau payahmilahuma, kemudian beliau menggotong keduanya, digendong keduanya sama Rasulullah. Wa wada'ahuma baina yadayhi, ya. Kemudian beliau menempatkan keduanya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah setelah itu, Pak? Shadaqallahu wa rasuluhu, maha benar Allah dan Rasulnya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Aku melihat nazartu hadzaini sabiyyaini, aku melihat kedua anak kecil ini, yamsyani, keduanya berjalan, fayaksirani, kemudian keduanya terjatuh. Falam asbir, saya enggak bisa menahan diri, hatta qata'tu hadisi, kemudian aku memutus khutbahku, wa rafa'tuhuma, kemudian aku menggendong keduanya. Jadi Nabi memutus khutbahnya, turun, gendong Hasan dan Husain, digendong ke depan, ditaruh di hadapan beliau, khutbah dilanjut setelah itu. Jadi diputus khutbahnya, diputus dalam artian bukan diputus gak lanjut lagi, tapi dilanjut, di stop sementara, ya. Jadi untuk peristiwa yang terjadi. Jadi berdasarkan riwayat ini, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Di menggendong Hasan dan Husain, dibawa ke depan, kemudian setelah itu barulah beliau melanjutkan khutbahnya, ya. Tapi yang di bawah tidak ngobrol, ya Pak, ya. Ya, imam itu bisa melakukan apapun memang. Yang nggak boleh itu makmum. Nanti ada haram bagi makmum untuk berbicara, ya, ketika khutbah. Itu dalil pertama, Pak, yang menunjukkan kepada kita bolehnya seorang khatib tiba-tiba memutus khutbahnya, tapi dilanjutkan lagi, ya. Tapi dilanjutkan, disambung lagi, Pak. Kemudian riwayat lainnya, Pak, dari Abu Rifa'ah Al-Adawi radhiyallahu anhu, intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhtub, aku masuk masjid dan melihat Rasulullah sedang berkhutbah. Fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini kan awal-awal keislaman, ya Pak. Jadi ada beberapa orang yang mungkin belum mengetahui hukum secara jelas, ya. Jadi dia datang, Abu Rifa'ah Al-Adawi itu, kemudian Rasulullah sedang berkhutbah, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, rajulun gharib, gitu. Aku orang jauh lah, orang yang datang dari jauh. Yas'al an dinihi, datang untuk bertanya kepadamu tentang agamanya. La yadri madinahu, ya. Orang itu yang saya ini enggak tahu agamanya apa. Kemudian fa'aqbala alayya, ceritanya Abu Rifa'ah ini, Nabi turun, Pak, dari mimbar itu, ya. Kemudian menghadap ke arahnya, didatangi sama Nabi, Pak. Wa taraka khutbatahu, khutbahnya di stop dulu, dipending sama Rasulullah SAW khutbahnya. Atta intaha alayya, kemudian menghampiriku. Fa'ata bi kursiyyin min khashab, kemudian beliau mengambil kursi dari kayu, qawaimuhu hadidun, yang kaki-kakinya itu berasal dari besi. Faqa'ada alaihi, kemudian beliau duduk di situ. Wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahullah, kemudian beliau mengajarkanku apa yang Allah ajarkan kepadanya. Jadi tanya tentang agama, diajarkan langsung. Khutbah momennya, Pak, ya. Summa atal khutbata fa atamma akhirah, kemudian beliau selesai itu lanjut lagi khutbahnya dan diselesaikan khutbahnya. Bisa kita bayangkan itu, Pak, ya. Rasulullah sedang khutbah, datang orang jauh, Pak, baru masuk Islam sepertinya, ya. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan aku tentang Islam, tentang agama. Kemudian Rasulullah turun, Pak. Disamperin sama Rasulullah, diambil kursi, duduk di situ, diajarin, ya, Pak. Sampai selesai, kemudian selesai Nabi melanjutkan khutbahnya. Jamaah ya tetap nunggu. Ya, kita bisa bayangkan, ya Pak. Itu secara hukum boleh, Pak. Secara hukum boleh. Kalau terjadinya mungkin di zaman sekarang jarang lah terjadi. Dan ya jarang lah, Pak, ya, terjadi. Insya Allah kesadaran keagamaan lebih bagus lah sekarang. Tapi secara hukum itu bisa terjadi, Pak. Itu diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i. Itu kemudian Ibnul Qayyim menjelaskan, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, wa kana sallallahu alaihi wasallam
yaqta'u khutbatahu lil hajah. Nabi memutus khutbahnya untuk ada hajat, karena ada kebutuhan. Beliau ta'rid was-su'alu li ahadin min ashabihi fayujibahu. Ya, kadang-kadang Rasulullah itu Pak mengajukan pertanyaan ya, ta'ridus soal, bertanya kepada jamaah sahabat-sahabatnya itu, kemudian ada yang menjawab. Baik, pernah kita selesai, baik. Yang enggak boleh itu jamaah sesama jamaah yang berbicara. Kalau Rasulullah kadang-kadang bertanya Pak, pada jamaah yang ada di hadapan beliau. Pernah kita menjelaskan tentang seseorang sahabat yang masuk masjid kemarin ya, kita bahas tadi. Kemudian dia langsung duduk saja, enggak sholat tahiyatul masjid dulu, kan sama Rasul ditanya dulu, sudah sholat belum gitu ya, kata dia belum. Sholat dulu 2 rakaat, sholat dulu 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid walaupun imam sedang khutbah. Itu terjadi Pak. Jadi Rasulullah kadang-kadang bertanya dan dijawab oleh para sahabat ya. Wa rubbama nazala lil haja, bisa jadi kadang-kadang Rasulullah itu turun mimbar untuk kebutuhan, summa ya'udu fayutimmaha, ya, kemudian beliau naik lagi ke atas mimbar sebagaimana yang terjadi dengan Hasan dan Husain itu ya, tadi turun untuk kebutuhan kemudian disempurnakan. Jadi ketika khatib turun Pak dari mimbar, ya itu bisa jadi karena untuk suatu kebutuhan. Jadi enggak ada masalah ya. Masalah itu jamaah biasanya. Yang jamaah itu yang enggak boleh ngapa-ngapain. Kalau khatib itu bisa bertanya, bisa menegur yang di bawahnya ya Pak ya. Kalau misalnya bapak-bapaknya ngobrol itu bisa ditegur juga sama khatib. Yang enggak boleh itu yang kiri kanan gitu. Kiri kanan enggak boleh, bilang saja enggak boleh Pak ya. Bilang atau misalnya diam gitu ya. Isyarat masih dibolehkan, tapi kalau suara atau misalnya bicara itu kan dianggap lawun ya. Maka menegur, yang bisa negur siapa? Ya khatib, imam. Imam itu bisa negur dia, khatib di atas mimbar itu Pak. Yang di sudut sana tolong maju ke depan gitu. Atau yang tidur bangun, itu bisa dilakukan oleh imam. Atau bisa bertanya langsung, "Oi fulan," gitu misalnya. Atau siapa Pak Syanu? Ya, itu bisa ditanya langsung Pak. Cuman kan enggak enak saja ya kalau bertanya langsung seperti itu. Tapi bisa, secara hukum itu bisa. Bisa dilakukan oleh imam atau khatib ya. Itu Pak. Jadi bisa dalam riwayat ini, beberapa riwayat itu ya, seorang khatib memutus ya, pending ya khutbahnya itu Pak untuk suatu kebutuhan atau karena memang ada hajat di situ dan menyempurnakannya lagi. Ya, itu enggak ada masalah. Atau hal-hal tertentu misalnya Pak, tiba-tiba gempa besar misalnya, itu enggak ada masalah khatib turun dahulu. Ya, kemudian misalnya kalau memang agak mengkhawatirkan ya, gempa misalnya, gempa besar, enggak ada masalah khatib turun dahulu kemudian lanjutkan lagi setelahnya. Itu mempending kalau memang suatu kebutuhan enggak ada masalah sama sekali. Yang enggak ada kebutuhan tiba-tiba itu baru enggak boleh. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang berikutnya yang kita bahas adalah hurmatul kalam asna al khutbah. Sedang khutbah itu antara jamaah enggak boleh saling mengobrol. Jadi ketika khutbah jamaah jangan ngobrol. Bahkan ngelarang kiri kanan diam gitu ya. Diam itu dianggap berbicara gitu. Bicara. Diam gitu ya. Uskut atau apa itu termasuk dianggap berbicara. Jadi enggak boleh memang. Apa dasarnya Pak? Ini juga beberapa riwayat yang menjelaskan hal tersebut ya. Di jumhur ulama berpandangan ila wujubil insot, wajib diam. Jadi jumhur ulama, mayoritas ulama itu mengatakan bukan sekedar sunnah lagi diam, tapi wajib diam. Wa hurmatil kalam, haramnya berbicara asna al khutbah, ketika khutbah sedang disampaikan, walaupun yang disampaikan tadi Pak, jamaah tadi ngobrolnya itu amar ma'ruf nahi mungkar, itu tetap enggak boleh. Ya, misalnya mengatakan, "Oh, diam" gitu. Kan amar ma'ruf itu Pak, nahi mungkar. Itu tetap enggak boleh. Atau anak kecil lari-lari atau apa, "Oh, diam" gitu. Itu enggak boleh. Dianggap sebagai berbicara. Baik kita dalam posisi mendengarkan khutbah atau tidak. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Man takallama yaumal jumu'ati, siapa yang berbicara pada hari kiamat, hari Jumat ya. Wal imamu yakhtub, dan imam sedang berkhutbah, fahuwa kal himari yahmilu asfara, maka dia sama kayak keledai yang memikul buku-buku. Artinya dia datang di situ mendengarkan nasihat beribadah tapi enggak memikirkan apa yang disampaikan oleh khatib ya. Jadi sama kayak keledai bawa buku. Keledai itu kan hewan paling bodoh dalam pemisalan Arab itu, Pak. Bahasa Al-Qur'an kan keledai itu hewan paling bodoh itu. Hewan paling bodoh, Pak, kemudian mikul buku-buku, tetap enggak pinter gitu. Ya keledai kan mikul buku kan enggak pinter, Pak. Ya walaupun bukunya banyak bisa dipikul sama keledai itu. Itu kan pemisalan dalam Al-Qur'an itu. Orang yang berilmu, belajar tapi enggak bermanfaat ilmunya, itu sama kayak keledai. Keledai mikul kitab dipikul tapi enggak bermanfaat. Itu sama kayak orang yang dengarkan khutbah, datang Jumatan tapi enggak mendapatkan pelajaran dari khutbahnya karena sibuk berbicara gitu ya. Walladzi yaqulu lahu ansit, ya, siapa yang mengatakan kepada temannya, saudaranya, orang yang di dekatnya, diamlah, la jum'ata lahu, tidak ada Jumat baginya. Artinya la jum'ata lahu di sini itu tidak ada kesempurnaan Jumat baginya, pahalanya hilang apa ya. Pahalanya hilang. Dia melakukan perbuatan yang merusak pahala Jumatannya tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Syaibah, Al-Bazzar dan At-Tabrani. Kemudian dijelaskan dalam Bulughul Maram, Nabi mengatakan yahdurul jum'ah salah satu nafarin. Orang yang menghadiri Jumat itu, orang yang datang Jumatan besok itu, Pak, 3 orang jenisnya itu, Pak. Yang besok datang Jumatan itu orangnya tiga macam. Pertama, yang datang Jumatan itu farajulun hadaraha yalwu fahuwa hazzuhu minha. Orang yang datang cuman untuk sekedar main-main saja. Ya, khutbah, ngobrol kiri kanan. Datang ke masjid bukannya langsung masuk ke masjid tapi main-main dahulu, Pak ya. Merokok dulu di luar gitu, ngobrol sana sini, angkringan dulu apa dulu. Padahal Jumatan masuk fadilah banyak. Main-main lah intinya, Pak. Maka apa bagiannya? Fahuwa hazzuhu minha. Maka yang didapatkannya ya cuma main-main itu saja. Yang didapatkan apa? Cuma main saja. Ada rajulun hadaraha yad'u. Ada laki-laki yang datang Jumatan untuk berdoa, beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa huwa rajulun da'allahu, ya. Dia seseorang yang berdoa kepada Allah. Kalau Allah pengen Allah kasih, kalau Allah pengen Allah tidak kasih. Artinya mana yang terbaik Allah kasih buat dia, Pak. Jadi yang pertama yang main-main saja. Yang kedua berdoa. Di sebelumnya kan kita bahas ya. Salah satu mustajab itu kan hari Jumat ya. Hari Jumat, terutamanya di akhir ini ya, Pak, akhir waktu Jumat. Kemudian yang ketiga, Pak, rajulun hadaraha bi'insatin wa sukutin, ya. Seseorang yang datang Jumatan dengan diam, tenang, walam yatakhatta rukbata muslimin, tidak melangkahi pundak seorang muslim ya. Kan sebelumnya kita bahas juga salah satu adabnya enggak melangkahi pundak orang kecuali memang di hadapannya kosong banyak, Pak. Enggak, dia enggak maju-maju itu bisa dia langkahi. Tapi kalau kita sengaja menginjak pundak orang, melangkahi pundak orang padahal sudah sempit, ya itu jangan. Maka walam yu'zi ahadan, tidak menyakiti seorang pun, maka dia fahiya kafaratun ilal jum'atil lati taliha, maka orang seperti inilah yang digugurkan dosanya sampai Jumat berikutnya. Kan Jumat ke Jumat itu kan penggugur dosa, Pak. Wa ziyadatu salasati ayyamin, ditambah 3 hari lagi ya. 10 hari. 10 hari kan satu kebaikan dilipatkan 10 ya, 30, maka dalam 1 bulan itu dia mendapatkan kebaikan. Kan memang begitu syarah hadisnya. Sebelumnya kita jelaskan. Jadi 3 orang. Pertama, orang yang datang Jumatan main-main. Kemudian apa yang didapatkan? Ya main-main itu. Yang kedua, orang yang datang untuk berdoa. Allah kabulkan, bisa jadi Allah kabulkan, bisa jadi tidak. Yang ketiga, orang yang datang Jumatan dengan diam, khusyuk, ya. Itu yang Allah gugurkan pahala dosa-dosanya. Dikasih dengan pahala yang sempurna, ya. Plus Jumat ke Jumat plus 3 hari setelahnya. Itu karena Allah Ta'ala mengatakan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang melakukan suatu kebaikan maka baginya 10 kebaikan. Ya, 7 tambah 3 10 berarti sebulan full, Pak ya. Sebulan full itu
itu mendapatkan pahala sholat. Itu fadilahnya di situ. Jadi 3 orang, Pak ya. Jadi kita mau masuk jenis yang mana ya kita yang tahu, Pak. Kalau bisa ya masuk jenis yang ketiga ya. Kemudian hadis berikutnya, Pak, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati," kalau kamu mengatakan kepada sahabatmu di hari Jumat, wal imam yakhthub, imam sedang berkhutbah, ansik, kamu kan diam gitu ya. Diam. Dia ngobrol, Pak ya. Diam gitu ya. Kita ngobrol, Pak, bukan sekedar isyarat tapi ngobrol beneran, maka faqad laghawta, maka engkau sudah melakukan sesuatu yang sia-sia. Pahalanya, kesempurnaan pahala hilang ya, Pak ya. Jadi walaupun amar ma'ruf nahi mungkar, Pak ya, mencegah orang berbuat keburukan tetap ya. Walau berisik misalnya, itu kan kita mencegah kebaikan sebenarnya, mencegah keburukan dia. Cuman itu tetap dianggap enggak boleh. Diriwayatkan oleh Al-Jamaah kecuali Ibnu Majah. Dari Abu Darda mengatakan, Pak, jalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar, alal mimbar, wa khotoban nasa, berkhutbah, wa tala ayatan, ya. Kemudian beliau membaca satu ayat. Jadi Rasul sedang berkhutbah, baca satu ayat. Kemudian Abu Darda menceritakan di samping saya ada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu ahli Al-Qur'annya dari sahabat Nabi, Pak. Jadi sahabat Nabi salah satu yang ahli Al-Qur'an namanya Ubay bin Ka'ab, yang diangkat menjadi imam oleh Umar bin Khattab untuk memimpin tarawih ya, setelah Rasulullah meninggal. Kemudian ditanya sama Abu Darda kepada Ubay bin Ka'ab, karena Ubay ini kan ahli Al-Quran. Wahai Ubay, Rasulullah sedang khutbah. Ya. Kemudian fa'aba ayyukallimani, ya. Tapi Ubay enggak mau jawab, diam aja Ubay. Ditanya, itu ayat itu turun kapan? Ya diam aja. Diam aja. Summa sa'altu, enggak mau berbicara, fa'aba ayyukallimani. Sampai Rasulullah turun, selesai, maka selesai itu barulah Ubay mengatakan kepada siapa? Abu Darda, malaka min jum'atika. Ini Jumatmu sia-sia gitu kata Ubay. Illa malaghauta, karena tidak ada yang kau dapatkan kecuali engkau cuma sekedar laghun, ya, tidak perbuatan yang tidak bermanfaat. Ketika selesai, ji'tuhu, aku mendatanginya, ya, mendatangi Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah selesai, kemudian saya kabari apa yang dikatakan oleh Ubay. Kemudian apa kata Rasulullah? Sodako Ubay, betul apa yang disampaikan oleh Ubay. Jadi gitu Pak ya. Jadi kalau ada yang bertanya, jawaban kita apa? Ya diam aja. Diam saja. Idza sami'ta imamaka yatakallam fa'ansit hatta yafra. Kalau kamu mendengar imammu berbicara, maka diamlah sampai dia selesai. Berarti batasannya apa, Pak? Ya batasannya berarti khutbahnya selesai itu, ya. Khutbahnya selesai ya. Karena Ubay baru menjawab jawaban Abu Darda setelah khutbah selesai. Kan ditanya tadi, Pak ya. Rasulullah sedang khutbah baca ayat. Ditanya sama Abu Darda, itu ayatnya turunnya kapan tahu gitu. Ubay diam. Ditanya lagi enggak mau jawab, diam aja gitu. Selesai khutbah baru dikatakan oleh Ubay, Jumatanmu itu sia-sia. Malaka min Jumatika. Kamu enggak dapat apa-apa dari Jumat. Kecuali kamu cuma sekedar bersenda gurau, bercanda gitu. Kemudian selesai Rasulullah sholat baru ditanya. Kan selesai sholat berarti ditanyanya. Kata Rasulullah, sodako Ubay. Ubay berarti benar apa yang dikatakannya. Jadi kita menahan berbicara sampai khotib selesai berkhutbah ya Pak ya. Berdasarkan dalil itu yang terjadi. Itu yang istinbat hukumnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani. Kemudian Pak, dikatakan juga, diriwayatkan dari Syafi'i, Ahmad, annahuma farraqa baina ma yumkinuhu sama' wa man la yumkinuhu ya. Dari Syafi'i dan Imam Ahmad itu dibedakan antara orang yang bisa mendengarkan khutbah dan yang enggak memungkinkan. Misalnya kayak sini Pak, kita sini ya, kemudian jamaah banyak gitu ya. Nah, yang mendengar khutbah paling cuma sampai situ gitu. Orang yang di sana itu enggak bisa mendengarkan. Nah, maka menurut mazhab Imam Ahmad dan menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, maka bagi orang yang mendengarkan enggak boleh ngobrol sama sekali, wajib mendengarkan imam, ya, khatib. Bagi yang tidak, ya itu disunnahkan mendengarkan. Tapi sebagian itu lama itu
membolehkan mereka untuk melakukan hal-hal yang berfaedah lainnya. Seperti berzikir, membaca Al-Quran, tapi tidak dengan bersuara ya Pak ya. Baca Al-Quran sendiri, itu sebagian membolehkan itu. Ya, sunnahnya kita dengarkan, walaupun nggak terdengar ya udah diam aja gitu ya. Tapi yang mendengarkan, yang terdengar maka wajib untuk mendengarkan. Itu pandangan dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kenapa? Karena diberikan keringanan, karena nggak kedengerannya Pak ya. Kalau nggak kedengeran tetap diam lah. Itu sebagai ihtiram kepada waktu khutbahnya imam. Kemudian Pak Wahukia At-Turmuzi kemudian Turmuzi menghikayatkan dari Imam Ahmad, meriwayatkan dari Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai tentang adanya rukhsah menjawab salam. Ya. Boleh nggak pas Jumatan kita lagi khutbah ada yang salam? Itu salah satu keringanan kalau berdasarkan riwayat dari At-Turmuzi dari Imam Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabnya gitu. Pak ya. Kemudian wa tashmitil atis. Tashmitil atis itu kalau ada orang bersin dia mengatakan alhamdulillah yarhamukallah. Itu tashmitnya itu dibolehkan. Wal imam yakhutub. Itu berdasarkan riwayat Tirmidzi dari Imam Ahmad. Kenapa? Karena dia termasuk di situ kesunnahan, Pak ya. Kesunnahan. Menjawab kesunnahan. Imam Syafi'i mengatakan lau atasa rajulun, kalau seseorang bersin yaumal jumu'ah ya, fashammatahu rajulun, kemudian ada seseorang yang mengatakan yarhamukallah, dia mengatakan alhamdulillah yarhamukallah gitu ya. Rajautu an yasa'ahu li anna tashmid sunnah. Aku berharap, kata Imam Syafi'i, dia masih mendapatkan kelapangan karena tashmid membaca yarhamukallah itu masih sesuatu yang sunnah, bukan sesuatu yang tidak ada nilai ibadahnya, Pak, ada nilai ibadahnya. Amal kalam ya. Amal kalam sedangkan berbicara fi ghairi waqtil khutbah, kalau seandainya bukan di waktu khutbah boleh, tapi kalau sedang khutbah enggak boleh. Itu tadi kita katakan ya, Pak ya. Kapan bolehnya? Selesai imam khutbah itu kita sudah bisa untuk, tapi jangan ini Pak. Terbaiknya masih diam lah sampai selesai sholat. Tapi kalau seandainya terjadi pembicaraan, maka ketika itu hukumnya sudah boleh. Dari Sa'labah bin Abi Malik berkata, Pak, kanu yatahaddasuna yaumal jumu'ah, dahulu mereka berbicara pada hari Jumat, wa Umar jalisun alal mimbar, ya. Dan Umar sedang duduk, belum berdiri, Pak, masih duduk di atas mimbar. Fa idza sakatal muazzin, kalau muazzin sudah selesai azannya, qoma Umar berdiri, falam yatakallam ahadun, tidak berbicara seorang pun, hatta yaqdi al khutbataini kiltaihuma, sampai selesai dua khutbah. Jadi ketika masih naik mimbar, Pak, masih assalamualaikum gitu ya. Itu masih bisa berbicara. Para sahabat itu masih berbicara, Pak. Sebagian itu masih berbicara. Ketika muazin berdiri, nah ini semuanya berhenti. Muazin berdiri semuanya berhenti sampai selesai dua khutbah. Ketika selesai dua khutbah barulah mereka berbicara. Fa iza qamatis shalah wa nazala Umar takallamu. Kalau salat sudah diiqamahkan, ya Umar sudah turun, maka mereka berbicara. Itu yang dilakukan oleh para sahabat, Pak ya. Jadi pada dasarnya kita ketika imam berkhutbah, kita dilarang untuk berbicara, tidak dilarang untuk berbicara. Bahkan walaupun itu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kecuali beberapa yang diizinkan seperti tadi, Pak. Tashmid ya. Tashmid, orang ada yang bersin, alhamdulillah kita bilang yarhamukallah, itu masih bisa ditolerir karena sifatnya sunnah, walaupun sebaiknya dihindari. Termasuk menjawab salam, sebagian itu memakruhkan. Walaupun sebagian mengatakan boleh karena dia menjawab salam itu sunnah kan gitu. Mereka membolehkan. Terbaiknya sih dihindari untuk berbicara apapun dalam salat. Khutbah ya. Kemudian berikutnya, Pak, idraku rak'atin minal jum'ah, mendapatkan satu rakaat Jumat, Pak, audunaha, atau kurang dari satu rakaat. Jadi gimana hukumnya kalau kita cuma mendapatkan satu rakaat Jumat atau kurang? Nah, apakah kita akan zuhur atau kita sempurnakan? Jumhur ulama, Pak, sebagian besar ulama berpandangan alaman adroka rok'atan minal jumu'ati, siapa yang mendapatkan satu rakaat dari Jumat ma'al imam, bersama imam, bahwa mudrikun laha, maka dia dianggap mendapatkan Jumat tersebut.
wa alaihi an yudifa ilaiha ukhra, tinggal ditambahkan 1 rakaat lagi. Misalnya terhitung 1 rakaat kan terhitung di rukuknya itu Pak ya, terhitung di rukuknya itu. Ya. Jadi kalau seandainya kita mendapatkan rukuk di rakaat kedua dapat, berarti terhitung 1 rakaat. Nanti tinggal ditambahkan 1 rakaat yang tersisa. Tapi kalau seandainya kurang dari itu, maka berdasarkan pendapat jumhur ulama ya, mayoritas ulama berpandangan, memang ada khilaf di situ memang. Ya, kita ngambil yang jumhur itu. Ya. Itu berarti kita menyempurnakan zuhur, Pak. Saya dapat i'tidal misalnya. Saya telat masuk baru dapat i'tidal, ada sami'allahu liman hamidah. Nah, berarti saya silahkan ikut bersama imam mendapatkan pahala berjamaah, tapi setelah itu saya harus melengkapi 4 rakaat. Karena dianggap tidak mendapatkan 1 rakaat. Selama mendapatkan 1 rakaat, maka cukup menambahkan 1 rakaat lainnya terhitung sebagai jumatan. Walaupun nggak mendengarkan khutbah gitu ya. Makanya pandangan sebelumnya kita sampaikan, pandangan yang mengatakan bahwasanya khutbah itu pengganti 2 rakaat zuhur itu pandangan yang tidak tepat. Karena khutbah jumatan itu tersendiri hukumnya, zuhur itu tersendiri. Jadi dia bukan ini ya. Jadi walaupun nggak dapat pun, walaupun cuma dapat 1 rakaat ditambahkan rakaat lainnya sudah terhitung jumatan. Walaupun belum mendengarkan khutbah. Idealnya kita dengarkan, Pak. Kalau mendengarkan wajib diam. Itu Pak yang kita lakukan. Tapi jangan dikejar-kejar Pak ya. Jangan imam udah sami'allahu liman hamidah terus kita sengaja rukuk dahulu, ya, itu tidak dihitung. Kapan batasnya kita mendapatkan rukuk? Sebelum imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Kalau sudah mengucapkan sami'allahu liman hamidah berarti kita dianggap tidak mendapatkan rukuk lagi. Jadi ketika kita bergerak sami'allahu liman hamidah berarti enggak dapat. Jadi selama kita udah rukuk sempurna baru sami'allahu liman hamidah berarti terhitung mendapatkan satu rukuk. Patokannya di situ. Patokannya di situ. Apa dasarnya, Pak? Dasarnya riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man adraka raq'atan min sholatil jumu'ah," siapa yang mendapati 1 rakaat salat Jumat, coba ya, "Man adraka raq'atan min sholatil jumu'ah falyudif ilaiha ukhra," maka tambahkan 1 rakaat lainnya. Faqad tammat sholatuhu, maka sudah sempurna salatnya. Jadi dapat 1 rakaat, tinggal tambahkan 1 lagi, maka sempurna menjadi 2 rakaat. Diriwayatkan oleh Nasa'i, Pak, Ibnu Majah dan Darul Qutni. Dalam Bulughul Maram dikatakan hadisnya sahih dan dikuatkan oleh Abu Hatim. Walakin qawi Abu Hatim irsalu, tapi dikatakan mursal oleh Abu Hatim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man adraka minas sholati rak'ah, siapa yang mendapati 1 rakaat salat faqad adrakaha kullaha, maka artinya dia mendapatkan semuanya. Dapat 1 rakaat berarti terhitung dia mendapatkan salat yang tersebut, Pak. Salat Jumat berarti Jumatan dapat. Ya. Diriwayatkan oleh al-jamaah, Pak. Wa amma man adraka aqalla ya min rak'atin, siapa yang mendapati kurang dari 1 rakaat, Pak. Jadi misalnya tadi mendapatkan pas i'tidal atau mendapatkan pas sujud, Pak, maka fa innahu la yakunu mudrikan lil jumu'ah, maka dia dianggap tidak mendapati Jumat. Dia wa yusalli zuhran arba'an, maka dia mengerjakan salat zuhur 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Menurut jumhur ulama dia tetap meniatkan Jumat, Pak. Cuman menyempurnakannya sebagai zuhur gitu ya, menyempurnakannya sebagai zuhur. Ya hal-hal seperti itu, Pak ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Perhatikan. Ini pandangan dari jumhur ulama. Kemudian yang berikutnya, Pak. Nah, yang perlu kita perhatikan at-tatawwu' qabla al-jumu'ati wa ba'dahu. Tatawwu' ibadah sunnah, Pak, sebelum Jumatan dan sesudahnya. Ada enggak tatawwu' sebelum salat sebelum Jumatan atau enggak? Jadi pada dasarnya yang hukum secara ini, Pak ya, itu disunnahkan salat 4 rakaat atau 2 rakaat setelah salat Jumat.
Ya, jadi setelah sholat Jumat itu kita bisa mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Dalil pertama Pak, dari Abu Hurairah Nabi mengatakan, "Man kana minkum musalliyan ba'dal jumu'ati," siapa di antara kalian yang sholat setelah Jumat falyusalli arba'an, bisa mengerjakan sholat 4 rakaat. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi. Kalau dari Ibnu Umar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah yusolli yaumal jumu'ati rakaataini, mengerjakan 2 rakaat di hari Jumat fi baitihi, di rumahnya. Jadi dalam riwayat ada 2 riwayat di sini Pak. Abu Hurairah menjelaskan hadis Nabi yang mengatakan salat 4 rakaat. Siapa yang salat ba'dal Jumat 4 rakaat. Kalau dalam riwayatnya Ibnu Umar, berdasarkan perbuatan Nabi, beliau salat di rumahnya 2 rakaat. Kemudian dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, Pak. Ini penjelasannya yang bisa kita jadikan sebagai amalan ini. Kata beliau, Nabi jikalau sholat Jumat, kemudian masuk rumahnya, maka beliau sholat 2 rakaat. Ya, kalau di rumah berarti 2 rakaat. Kemudian wa amara man shallaha in yusalliya arba'an. Kemudian bagi orang yang mengerjakannya, menyolatkannya di masjid itu 4. Pilihannya di situ. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan, apa kata beliau? Idza shalla fil masjid, kalau dia salat, seseorang itu salat di masjid, Pak, salat 4 rakaat. Kalau salat di rumahnya, dia pulang dulu, berarti dia salat 2 rakaat di rumahnya, gitu ya, Pak. Nah, ini dia kata Ibnu Qayyim, qultu ala hadza tadulul hadis, inilah yang ditunjukkan oleh hadis tersebut. Jadi pilihan begitu, Pak. Jadi kalau mau di rumah ya 2. Kalau di masjid bisa kita kerjakan 4, walaupun 2 tetap dibolehkan. Riwayat secara umum ya. Nah, kalau mau terbaiknya 4 kerjakan Pak. Karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau di rumah 2. Gitu ya. Disebutkan oleh Abu Daud dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi jikalau sholat di masjid setelah Jumatan itu 4 rakaat. Kalau pulang ke rumah beliau sholatnya 2 rakaat. Dalam Sahihain juga Bukhari Muslim dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat 2 rakaat di rumahnya. Kemudian yang 4 rakaat itu gimana? Ada 2 riwayat juga. Riwayat pertama mengatakan kalau sholat 4 rakaat ba'dal Jum'ah itu langsung di Mausulah. Mausulah itu langsung 4 langsung. 4 sekali salam. Dikatakan juga yang 2 itu Pak. 2 dulu gitu ya. Afdolnya apa? Kalau Nabi melakukan afdolnya adalah sholatnya di rumah. Gitu ya. Kalaupun kita mau mengerjakan sholat di masjid, maka tahawwala min makanihi alladzi shalla fihi al-fard. Maka hendaklah dia beralih dari tempat sholat fardunya tadi, Pak. Tadi sholat fardu di sini, Jumatan di sini, pindah sana ya, Pak. Sholat 2 rakaat. Karena Nabi beralih ya. Kalau Nabi kan beralihnya dari tempat sujudnya langsung ke rumah, sholat di rumah 2 rakaat. Kalau masih di tempat 4 gitu kan. Maka kata para ulama seperti Ibnu Sabik di sini, Pak ya. Itu kalau mau melakukan 2 rakaat jangan di situ dulu, pindah dulu sedikit sana. Ya, sebagai bentuk peralihan kita. Ini pindah sana 2 rakaat gitu ya. 2 rakaat. Allahu a'lam bissawab. Itu pandangan beliau di situ, Pak. Kalau Ibnu Qayyim tadi mengatakan kalau di masjid 4, di rumah 2 gitu ya. Di rumah 2. Yang 4 itu perintah Nabi, 4 di rumah, di masjid. Kalau di rumah 2, berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar. Sedangkan Pak, mungkin sebagian sering bertanya juga, ya. Wa amma sholatus sunnati qoblal jumu'ati, sedangkan sholat sunnah sebelum Jumat ada enggak gitu ya. Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Amman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yakun yusolli qoblal jumu'ati, beliau tidak pernah sholat sebelum Jumat ba'dal adzan, setelah azan apapun 1 rakaat pun. Dan tidak ada seorang pun yang menukil hal tersebut. Karena azan di zaman Nabi kan cuman sekali. Ya. Yang 2 kali atau 3 kali dengan iqomahnya. Itu kan di zaman Utsman. Ketika zaman Nabi kan nggak memungkinkan memang itu. Nah, kan dia langsung berdiri. Kemudian naik mimbar. Kemudian azan. Kemudian langsung khutbah. Kapan mau sholat lagi? Kan nggak ada sholat. Ya, nggak ada sholat. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ya. Karena itu yang terjadi, Pak. Karena azan yang 3, yang 2 lah. 3 sama iqomatnya itu ya. Itu di zaman Utsman, sebelumnya kita bahas itu.
Sebelumnya di zaman Utsman ketika wilayah sudah luas, azan pertama itu bukan di masjid tapi di lapangan gitu ya. Di lapangan. Untuk menyeru orang-orang. Itu yang dilakukan, Pak, ya. Jadi enggak memungkinkan untuk sholat sunnah sebelum Jumatan itu karena waktunya mepet. Terus apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang ada itu, Pak, kita memperbanyak ya, beberapa riwayat itu kita ketika sampai di masjid itu memperbanyak sholat sunnah. Sunnahnya bisa apa saja. Nah, ini riwayatnya di sini ya, ada dijelaskan maksur dari ini dijelaskan dari Rasulullah SAW. Nah, man bakkara ya, siapa ya berpagi-pagi, Pak, awal datangnya, wa butara wa masya ya, walam yarkab ya, siapa yang berangkat berjalan kemudian sholat apa yang ditetapkan baginya. Makanya dahulu para sahabat itu dalam riwayat dijelaskan ya, ada yang sholat 12 rakaat, wa minhum man yusolli asyara rakaat, ada yang sholat 10 rakaat, ada yang sholat 12 rakaat, isnai asyara rakaat, ada yang sholat 8 rakaat sebelum imam naik mimbar itu, Pak ya. Dia datang ke masjid dahulu gitu. Kemudian sholat sebanyak-banyaknya. Sebagian mengatakan itu adalah sholat sunnah mutlak, atau kalau kita mau mengatakan ya sholat sunnah duha juga bisa, karena duha itu kan waktunya sampai kapan, Pak? 15 menit sebelum zuhur itu ya, itu bisa duha. Jadi kita datang ke masjid misalnya. Sekarang Jumatan jam 2 berapa, Pak? 11.45 misalnya. 11.45 kita datang ke masjid jam 11, itu bisa kita dari jam 11 datang sampai setengah 12 kira-kira kita bisa sholat sunnah sebanyak-banyaknya itu, Pak. Ya, kalau 15 menit sebelumnya ya kita hindari lah, karena ada waktu yang waktu yang terlarang ya, dimakruhkan untuk sholat. Kita bisa memperbanyak di situ sholat, atau sholat mutlak sekalian ya, sholat yang memang diniatkan ya sholat saja, atau sholat hajat pokoknya, Pak. Para sahabat itu yang dilakukan, bukan sholat sunnah rawatib sebelum Jumat. Karena penyebutan rawatib sebelum Jumat itu nggak ada di zaman Nabi ya, Pak. Munculnya itu ya ketika adanya azan Utsman itu muncul sebagian seperti itu. Yang ada itu bisa kita lakukan adalah memperbanyak, kita datang duluan ke masjid, kita memperbanyak sholat sebanyak-banyaknya, kemudian nanti setelah Jumatan kita bisa sholat 2 atau 4. Kalau kita masih di masjid 4, atau enggak beralih sedikit jadi 2 rakaat, itu bisa gitu ya. Itu berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar, kalau 4 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang kita bahas di malam hari ini ya. Mudah-mudahan menjadi ya pelajaran dan ilmu dan amalan buat kita semua insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, Pak. Oke. Monggo, Pak. Yeah. Jadi main HP, Pak. Kalau dalam hadis itu kan mainkan batu saja itu dianggap sudah melakukan hal yang sia-sia, Pak. Membuat sia-sia itu artinya pahalanya hilang, Pak. Tapi secara hukum dia sudah melakukan itu. Kewajiban dia untuk Jumatan itu tergugurkan. Cuman untuk pahalanya, keutamaannya itu nggak didapatkan sama sekali. Itu mirip dengan kita puasa yang kehilangan pahalanya, Pak. Yang dapatkan cuman haus dan dahaga. Itu juga begitu. Orang yang main HP itu lebih parah lagi daripada main batu gitu ya. Kalau dulu kan para sahabat yang main hafal itu ya, kerikil-kerikil digini-giniin pas khutbah itu dianggap sebagai lagun ya. Itu dianggap lagun ya. Maka idealnya ya kita hindari. Termasuk HP itu memang seharusnya jangan main HP memang pas itu. Semuanya konsentrasi kepada imam berkhutbah. Termasuk juga idealnya ya kotak infak itu kalau bisa ya sebelum itu kita udah edarkan memang. Mungkin perlu di itu juga ke jamaahnya, Pak. Sehingga mereka nggak memutar pas Jumatan itu. Itu mungkin juga salah satunya. Para ulama kan banyak mengomentari itu sebenarnya. Jadi seperti di di beberapa masjid kan memang
Satu soft itu satu ini toh. Jadi sebelum imam naik mimbar atau apa tuh disuruh edarkan dulu ya. Jadi satu-satu, ya. Satu gitu ya. Nah, itu mungkin solusinya. Beberapa masjid kan seperti itu. Saya lihat beberapa masjid kayak Masjid Al-Furqan di daerah sana itu ya, daerah kota itu kayak masjid besar ya dekat itu. Itu biasanya gitu, satu-satu. Jadi pas apa namanya? Pas belum khatib naik mimbar udah di ini dulu gitu. Udah disebarkan di ini dulu. Nanti kan kalau yang kelupaan biasanya kalau udah niat dulu tetap akan infak insyaallah itu kan infak. Untuk menghindari lawun itu. Kan ini juga Pak ya, mengedukasi jamaah kita juga kita. Edukasi jamaah. Allahu a'lam bishawab. Oke. Kita ya sebagai jamaah itu idealnya itu ya, kayak susah juga kita di situ. Nah, kita juga ya Allahu a'lam bishawab sih. Nah, sebagai jemaah ya seharusnya kita memahamkan takmir lah di situ. Kita gerakkan dulu aja Pak, mungkin Allahu a'lam bishawab masalah itu ya, itu masalah ini. Tapi tetap perlu kita memahamkan mungkin ya, menyampaikan kepada pihak masjid ya, bahwasanya sebaiknya ya satu-satu ya Pak. Satu-satu soft itu idealnya biar. Kan kalau satu kotak doang kan lama biasanya. Kalau satu soft kan cepat Pak. Set, gitu, cuman berapa menit sudah selesai gitu biasanya. Nah, setelah itu yang ada khutbah apa yang ada ini kan bisa nyumbang setelah itu. Gitu Pak ya. Nah, sih. Itu nggak apa-apa juga Pak mungkin. Karena dia yang penting jangan pas ini aja sih, pas khutbahnya gitu. Di depan pintu. Oke. Itu bisa juga Pak. Yang penting ini sebenarnya diingatkan jamaahnya tentang sodakoh infaknya. Kalau yang sudah niat tetap akan berinfak insya Allah. Cuman perlu diingatkan biasanya. Kadang-kadang lupa gitu ya. Nah, gitu. Mungkin gitu. Jadi kalau bisa pas Jumatan itu kita hindari biar nggak masuk ke dalam lagauta itu. Engkau sudah melakukan perbuatan yang sia-sia. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi